on Discord. Kita jadi kuat ya. Aku sehat, aku sehat. Oh, sudah sekali. Halo Alfani, sorry ya, aku nggak hafal kamu. Oke. Nah, karena beberapa tahun terakhir ini loker copywriter tuh makin banyak, peluangnya juga makin besar ya. Nah, tapi sumber penghasilannya itu ada dua sebetulnya. Pertama in-house, kedua freelance. In-house ini, kalau misalnya kamu kerja di agensi, di startup, atau di korporat. Korporat itu misalnya kamu jadi copywriter di BUMN gitu. Misalnya kayak Sukovindo. Sukovindo itu kan mereka punya ini ya, podcast, channel YouTube sendiri gitu. Kan sekarang banyak ya eh, badan-badan usaha milik negara itu mereka bikin konten buat semakin meningkatkan brandingnya gitu di masyarakat gitu ya. Terus kalau startup misalnya kayak di Gojek, di Tokopedia, dan lain-lain. Kalau di agensi, banyaklah agensi ya. Eh, buat teman-teman yang non-agensi mungkin nggak begitu familiar dengan nama-nama agensi di Indonesia, tapi aku yakin beberapa di sini kan ada yang dari agensi ya. Nah, kalau in-house itu sama seperti karyawan pada umumnya, berarti gajian tiap bulan. Tapi ada juga yang freelance. Yang freelance ini dia tipe pendapatannya ada yang per project, ada yang per jam, ada yang retainer. Retainer itu dia bisa misalnya dikontrak selama 1 tahun, lalu dibayarnya per bulan. Nah ini aku pernah yang pakai pola retainer ini tahun 2023. Nah, menurut aku, kalau misalnya kita mau bertahan dalam jangka waktu lama di dunia freelance sebagai seorang copywriter, bagusnya adalah menjadi freelance retainer gitu. Jadi, seakan-akan gajiannya kayak per bulan gitu ya. Ada kelebihannya dan ada kekurangannya, tapi yang pasti kelebihannya adalah kamu punya pemasukan yang lebih pasti gitu dibanding kalau misalnya hanya ngandelin dari project-project kecil aja. Dan cara lain supaya bisa bertahan lebih baik di dunia freelance itu adalah ya apa ngambilnya tuh kliennya yang gede-gede. Tapi kan ini tergantung lagi ya, kamu mainnya di yang mana gitu. Apakah kamu mainnya UMKM atau mainnya kayak yang korporat dan lain-lain gitu. Nah, hampir separuh dari total tenaga kerja di seluruh dunia itu adalah freelancer. Dan jumlahnya itu memang meningkat beberapa tahun terakhir. Jadi bukan hanya jobnya copywriter aja yang naik ya, tapi orang yang memilih untuk menjadi freelancer itu memang semakin naik. Kenapa seperti itu? Ya pertama, karena digitalisasi ya. Karena sekarang kita bisa kerja dari mana aja, kapan aja, selama ada internet. Apalagi gara-gara pandemi COVID-19, kan akhirnya makin banyak orang yang terdorong untuk kerja dari rumah, termasuk aku. Jadi sebetulnya itu salah satu alasan kenapa aku makin terjun ke freelance itu adalah karena awalnya memang COVID. Sebelum COVID itu aku sempat jadi honorer. Aku pernah cerita ya di grup WhatsApp itu. Aku jadi tenaga honorer di sebuah kementerian, tapi tiba-tiba COVID, lalu proyeknya itu dihentikan. Nah, dari situ aku akhirnya bertahan hidup ngerjain project-project dari projects.co.id dari freelance itu sih. Dari situ, kemudian dari situ mulai ngonten di Instagram dan mulai dapat pecah telur, dapat klien di Instagram itu 2021 ya. Ya, 2021. Nah, kalau di Amerika sendiri 58% tenaga kerja di industri marketing itu adalah freelancer. Jadi copywriternya freelance, desainernya freelance, editornya freelance, dan lain-lain. Dan paling banyak yang jadi freelancer itu adalah Gen Z. Kalau milenial sendiri sekitar 34% gitu. Dan memang harus diakuin ya, yang paling banyak jadi freelancer itu ya kita-kita ini yang di bidang marketing. Tapi kan copywriting juga bagian dari seni sih ya gitu. Jadi terserah kamu mengelompokkannya dalam bagian seni atau marketing, tapi intinya kita-kita ini adalah orang-orang yang punya kesempatan luas untuk kerja remote, untuk kerja jarak jauh, untuk menjadi freelancer gitu. Eh
Karena kan platformnya juga banyak ya. Dan kalau misalnya kamu ketakutan karena kendala bahasa kan sebetulnya situs-situs freelance juga sekarang banyak yang kliennya dari Indonesia sendiri. Nah, bagaimana copywriter bisa hidup sebagai freelancer? Kita cari tahu strateginya. Nah, apa aja sih yang harus kita miliki kalau kita mau memulai menjadi seorang freelancer? Empat hal ini yang menurut aku paling penting. Pertama, LinkedIn. Kedua, portofolio. Ketiga, networking. Dan keempat, selling skill. Nah, aku tahu banyak banget. Aku bilang banyak banget karena memang banyak banget ya. Banyak banget orang milih jadi copywriter atau jadi penulis dan lain-lain karena stereotip bahwa pekerjaan ini cocok untuk orang yang introvert, cocok untuk orang yang pendiam, cocok untuk orang yang nggak suka ngomong sama orang lain gitu, nggak suka berhadapan sama orang lain, karena kerjaannya kan nulis ya, kalau nulis kan sendiri gitu ya, karena dianggapnya beda dengan misalnya kayak customer service yang harus ngomong sama orang gitu-gitu ya. Sebetulnya menurut aku ini stereotip yang salah banget, karena aku menyadari, meskipun aku pribadi introvert ya, apalagi kalau misalnya jadi copywriter in-house gitu ya, kerja di perusahaan kayak aku, sangat tidak mungkin kita jadi copywriter itu kerja sendirian, sangat tidak mungkin kita tidak berkomunikasi dengan orang lain. Dan kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita menjual diri kita sendiri, menunjukkan bahwa kita punya value, kita punya skill, kita punya kemampuan, itu penting banget. Jadi jangan dikira, oh menjadi freelancer itu yang penting aku bisa nulis, yang penting ya aku punya skill copywriting, bukan. Kamu nggak akan bisa bertahan di bidang ini kalau kamu juga nggak punya skill jualan. Kamu harus bisa menjual diri kamu sendiri. Selling skill. Dan ini ya memang tidak mudah ya. Harus aku akuin ini nggak mudah. Apalagi buat yang pemula, teman-teman mungkin ngerasa kayak eh keteteran gitu. Aduh, kok banyak banget ya yang harus dipelajarin. Harus belajar nulis, harus harus belajar jualan juga, segala macam. Memang rasanya banyak. Tapi kalau mau bertahan di dunia freelance itu harus banget punya skill jualan. Eh, kadang-kadang tuh ya orang tuh mau jadi freelancer tapi malu. Malu posting kalau dia buka jasa, eh malu untuk ngomong, nawarin jasa ke klien, malu untuk memperkenalkan diri ke semua orang di circle-nya sebagai seorang freelancer gitu. Itu semua penting. Makanya kenapa aku pribadi kurang setuju kalau misalnya ada yang bilang bisa nggak jadi copywriter atau jadi freelancer tapi anonim aja. Karena di zaman sekarang ini personal branding itu penting. Susah mau jadi freelancer kalau kita menjadi seorang anonim. LinkedIn, pertama LinkedIn. Bikin profil LinkedIn, lengkapin semuanya. Semuanya ini yang aku maksud adalah pendidikan, pengalaman kerja. Kalau memang belum pernah kerja, bisa pengalaman megang project atau organisasi atau magang. Itu penting banget. Apalagi teman-teman yang masih muda-muda ini punya banyak banget kesempatan buat magang. Kalau memang belum punya pengalaman kerja sama sekali, menurut aku magang itu wajib gitu ya. Di LinkedIn. Terus di gitu kalau di LinkedIn tolong jangan pakai foto selfie. Kalaupun misalnya eh, kamu nggak punya foto yang proper gitu ya, nggak punya foto studio yang profesional, bisa foto di HP tapi pakai timer gitu ya, jangan kelihatan kayak lagi gini gitu. Tapi HP-nya ditaruh aja gitu. Atau misalnya minta difotoin sama temen kayak sama saudara dan lain-lain. Yang penting fotonya itu kelihatan profesional, kelihatan niat gitu. Karena kita di bidang marketing gitu ya, kita kan nggak kaku-kaku banget ya, nggak kayak orang akuntansi, nggak kayak orang hukum dan lain-lain. Itu nggak apa-apa, nggak pakai latar merah atau latar biru atau latar putih atau apalah gitu nggak apa-apa. Kita lebih casual fotonya itu nggak apa-apa, asalkan yang penting jangan kelihatan kayak selfie ya, dan fotonya juga jangan purem gitu. Fotonya juga bisa pakai ya office wear lah, kayak misalnya aku gini, aku tuh banyak pakai kemeja gitu ya, terus meskipun kalau orang berkerudung nggak kelihatan kemejanya ya. Pokoknya yang rapi gitu lah. Kalau bisa jangan kaos gitu ya. Terus udah gitu
Ditulis, misalnya kayak lulusan mana. Pendidikan itu kalau bisa sih paling rendah taruhnya SMA ya, jangan naruh SMP gitu. Ada ya loh yang naruhnya sampai dari TK gitu, nggak usah kayak gitu. Beneran nunjukin kamu tuh butuhnya pekerjaan apa, kamu tuh minatnya dalam hal apa gitu. Jangan malu pakai badge open to work karena ternyata ada beberapa yang aku tanya, kenapa link ini kayak gini? Ternyata malu, butuh pekerjaan, butuh klien, tapi malu. Padahal ya nggak boleh dong. Di situ bisa ya nulis antara kamu nyari kerja tetap, freelance, atau dua-duanya itu nggak masalah. Kalau aku sih menyarankan kalau misalnya masih mulai dan pengen terserah deh yang mana yang paling cepat dapat duitnya, dua-duanya aja. Iyain aja antara kamu mau full time maupun freelance gitu. Terus yang kedua portofolio. Banyak yang suka galau dan nanya, Kak aku belum pernah kerja, gimana caranya punya portofolio? Kan bisa nunjukin contoh tulisan kamu sendiri. Ya, intinya tulis apa aja itu kan nggak masalah. Yang penting menunjukkan bahwa kamu mampu. Nah, yang ketiga adalah networking. Ini penting banget. Jadi, waktu pas awal aku jadi copywriter itu, aku dapet job pertama kali itu dari teman loh. Karena teman itu harus keluar negeri, jadi aku gantiin dia di agensinya itu. Makanya jangan malu-malu. Kalau emang butuh kerja, ngomong sama orang. Kalau emang butuh kerja, tunjukin ke orang biar orang juga tahu gitu. Oh, ini nih kerjaan ini direferensiin ke ini aja gitu. Ke si ini gitu. Jadi cobalah untuk berteman, cobalah untuk memperluas relasi terutama di bidang marketing ya. Kamu bisa add orang-orang di LinkedIn, bisa kenalan, bisa ngobrol, berbaur di kolom komentar, dan lain-lain. Kalau misalnya ada kopdar, marketing, SEO, atau apapun itu, atau ada grup-grup kayak WhatsApp gitu, kamu bisa gabung, bisa nimbrung. Karena aku sendiri, beberapa job itu klien aku dapetin dari grup loh, dari grup WhatsApp. Kan aku gabung di grup daily SEO ya. Itu kan kadang mereka suka nanya, di sini ada nggak yang kerja jadi copywriter? Atau di sini ada nggak yang kerja di SEO writer? Dan aku udah beberapa kali dapat job dari situ. Jadi networking itu perlu. Jangan menutup diri, jangan malu-malu. Kalau kamu masih butuh uang, maka kamu gak boleh malu-malu, oke? Dan terus yang selling skill ini, kamu harus tahu gimana caranya ngomong sama klien, gimana caranya meyakinkan klien, dan lain-lain. Ini adalah hal-hal yang harus kamu miliki ketika menjadi operator freelance. Resume, resume harus selalu ada dalam bentuk PDF aja kalau misalnya mau gampang ngasih. Karena beberapa loker freelance itu mereka memang nggak cuma mau lihat portofolio tapi juga mau lihat resume. Sama kayak aku kan tempo hari pas aku buka loker copywriter di kantor aku yang freelance, itu kan aku baca resumenya satu-satu. Portofolio udah pasti. Nah, ketiga adalah NPWP. Aku udah bahas ini berkali-kali di grup WhatsApp dan aku ingetin siapa tahu ada yang waktu itu lupa ya. NPWP itu hampir pasti wajib kalau kamu kliennya adalah startup, corporate, BUMN, pokoknya yang gede-gede deh, yang kelas kakap. Itu hampir pasti mereka minta NPWP. Jadi nggak mungkin ya kalau misalnya kamu milih jadi freelance copywriter, tapi pengen anonim aja gitu. Makanya waktu itu kan ada yang di grup bilang gimana kalau anonim dan aku nggak setuju kan. Karena apa? Karena nanti mereka yang bayarin pajaknya, bukan kamu. Jadi mereka yang lapor pajak, mereka yang bayarin pajaknya. Pajaknya itu berapa persen ya? Aku lupa lagi. Pokoknya intinya itu perlu, itu wajib ya. Kalaupun misalnya kamu belum punya penghasilan, NPWP itu tetap bisa diurus ya, nggak masalah. Kamu nggak akan kena potongan pajak dari pemerintah kalau penghasilan kamu masih di bawah gitu loh. Jadi jangan khawatir, jangan kira, ah, nah, baru juga mau mulai kerja, masa dipotong pajak? Nggak ya, nggak kayak gitu. Dan yang keempat adalah WhatsApp bisnis. Ini supaya kata lebih profesional aja sih. Nah, aku tahu ada beberapa teman-teman yang masih muda yang suka pakai mode DND, Do Not Disturb. Please, kalau misalnya kamu kerja jadi freelancer, kamu harus gampang dikontak. Jangan sampai di chat centang satu atau centang dua, tapi kamu nggak bales-bales dan nggak baca-baca karena kamu nggak ada notif, nggak nyalain notif gitu.
Ini pernah kejadian, jadi eh, aku saling follow dengan seseorang. Seseorang itu freelancer, dia developer website. Terus ceritanya aku beli gitu ya jasa dia, tapi baru beberapa hari website aku tuh mati. Dan aku sebetulnya di situ nggak marah atau gimana ya. Aku pikir bahwa mungkin karena ini harganya terlalu murah kali ya, jadi websitenya baru beberapa hari mati. Padahal kan harusnya itu jalan setahun ya. Nah, tapi aku tuh coba nanya ke dia gitu. Sebagai sesama freelancer, aku pikir komunikasinya akan lancar kan. Tapi dalam beberapa hari itu dia nggak bales. Terus akhirnya setelah dia balas, dia nanya, ada apa Mbak? Maaf kemarin saya ada urusan. Itu kan nggak profesional ya. Maksudnya gini, itu bukan tanggal merah, itu bukan hari libur. Gimana ceritanya di hari kerja kamu tidak bisa melayani klien gitu. Apalagi kalau di chatnya di jam kerja. Hmm, itu parah banget sih. Akhirnya aku nggak pakai jasa dia lagi, begitu. Aku juga sempat pas awal-awal menjadi freelancer itu kehilangan kesempatan ya karena itu. Misalnya telat balas DM, telat balas WhatsApp, telat balas LinkedIn. Jadi usahakan selalu nyalain notifikasi gitu. Harus profesional ya. Nah, gimana sih cara meyakinkan klien? Pertama, negosiasi. Eh, kita beda dengan influencer, kita beda dengan selebgram. Jangan kalau misalnya ada calon klien ngechat, nanya jasa kamu, terus kamu langsung kirim red card. Itu big no banget ya. Itu haram lah hukumnya. Kalau kamu langsung kirim red card, proses negosiasi itu tidak ada. Kamu hanya akan dinilai berdasarkan hargamu, bukan skill, bukan layanan, dan lain-lain. Jadi nanti kamu nggak bisa jualannya. Dan hampir, aku bisa bilang bahwa 90% klien yang langsung aku kirimin red card, itu nggak jadi pakai jasaku. Karena mereka hanya mau membandingkan harga saja. Dan akhirnya mereka akan mencari yang termurah. Dan lebih parahnya lagi, kamu akan di ghosting. Kamu nggak tahu kalau sebetulnya mereka sudah memilih copywriter lain yang lebih murah. Dan ketika kamu nanya, Kak, jadi nggak, dan lain-lain, belum tentu mereka mau balas. Karena mereka nggak peduli lagi, karena mereka merasa tidak ada bisnis dengan kamu. Makanya hindari kondisi ketika eh, komunikasi akan menjadi satu arah dan negosiasinya mati. Caranya gimana? Pertama, kalau saya dibilang gini, eh Kak, boleh minta red cardnya? Terima kasih. Biasanya chatnya kayak gitu kan? Tanya dulu, bikin segala hal itu menjadi komunikasi dua arah. Jadi kalau kamu nanya, dia kepaksa jawab, kamu nanya lagi, dia kepaksa jawab. Soalnya dia bilang, Kak, boleh minta red cardnya? Terima kasih. Tanya, Hai Kak, terima kasih sudah menghubungi aku. Boleh tahu aku bicara dengan siapa? Misal namanya eh, Wangi gitu. Oke Kak, Kak Wangi butuh jasa apa nih? Terus bisa dia bilang, konten media sosial. Balas lagi, oh gitu, eh, kebutuhannya untuk engagement kah? Atau konversi? Dan lain-lain. Gitu ya. Terus nanti dia bales kan misalnya engagement nih, kita pengen naikin follower, pengen makin banyak orang tahu brand ini. Oh, kalau gitu boleh nggak aku izin untuk cek eh, media sosial brandnya kakak. Terus kamu cek kan, dia kasih tahu terus kamu cek. Terus aku lihat, oh gitu, selama ini yang bikin konten apakah, apakah, sorry, yang bikin konten siapa kak? Lalu apa kendalanya gitu. Jadi langsung usahakan ada percakapan yang tidak terputus, ya. Jadi dia akan selalu menjawab dan proses negosiasinya itu nanti akan terjadi. Jadi nanti akan panjang dulu. Nah, di situ klien akan bisa menilai apakah kamu memahami apa yang kamu kerjakan, apakah kamu peduli dengan masalah yang dia miliki, apakah kamu adalah solusi dari masalahnya dia. Dia juga akan melihat kecocokannya. Karena memang sebetulnya banyak klien itu
tidak hanya menilai dari segi harga ataupun skill, tapi dari kecocokan. Ngobrolnya enak gak ya, nyambung gak ya, gitu. Ini freelancer ini tuh ngerti nggak ya apa yang aku omongin, masalah yang aku punya, dia tuh ahli nggak ya di bidang ini, sebetulnya tuh kayak gitu. Apa lagi ya? Nah, misal nih, kadang-kadang ada klien yang sebetulnya dia punya uang, tapi dia ngerasa bahwa harga kita tuh masih sedikit ketinggian. Terus dia bilang, aduh nggak bisa apa dikasih diskon nih gitu kan. Atau bisa dia bilang, ini nggak bisa apa harganya turun lagi. Saran terbaik dari aku adalah jangan kasih diskon. Cara ngomongnya gimana? Cara ngomongnya gini, ini udah harga terbaik sih Kak yang bisa aku kasih. Kalau misalnya Kakak pesan lagi untuk project berikutnya, nanti baru aku kasih potongan 10% gitu. Jadi jangan kasih diskon di awal. Tapi pancing dia untuk pesan lagi ke kamu, baru iming-imingin diskon. Apakah insight webinar kali ini menarik? Aku rasa sih yang soal ini aku belum pernah bahas di mana-mana sih ya, gitu. Bentar, aku minum dulu haus. Ada yang komen gak sih? Oh ada. Ketutup kamera, nggak kelihatan. Nah, oke gitu ya. Jadi ingat ya, jangan kasih red card. Malah aku tuh nggak bikin red card loh. Jadi kalau misalnya ada yang nanya harga, aku ulik dulu, baru aku kasih harga. Terus kalau misalnya dia nanya, oh kalau yang lain gimana? Baru aku ulik lagi, terus baru aku kasih harga gitu. Ada nggak sih yang misalnya nanya-nanya mulu, diskusinya panjang, karena nanya ya, misalnya dia nanya aku menyediakan jasa copywriting apa aja. Terus akhirnya aku kasih red cardnya itu daftar harganya ada nggak? Ada. Alasannya karena pertama, aku tahu dia adalah klien yang potensial. Dia punya kemampuan untuk membayar aku. Bisnisnya memang membutuhkan aku. Terus eh aku yakin juga kerjasama dengan dia bagus karena klien ini juga komunikasinya bagus gitu ya. Ada beberapa yang memang aku kasih, tapi dikit banget. Dalam 5 tahun karir aku sih yang aku kasih red card itu baru 3 klien. Yang benar-benar aku kirimin PDF harga gitu. Sisanya nggak ada yang aku kasih. Karena hati-hati ya, selain itu kan bisa aja kan kita naikin harga secara berkala. Takutnya kalau misalnya mereka kita kirimin PDF, nanti malah mereka mengacunya ke harga itu terus. Terus nanti misalnya dia referensiin kita, ada klien lain datang ke kita, terus dia lihatnya gini, saya tahu nih harga kamu yang ini segini, saya pesannya ini ya, padahal kamu udah naikin harga. Ribet kan nanti. Terus cara meyakinkan klien yang kedua adalah yaitu tadi komunikasi. Pastikan bahwa kamu menunjukkan minat terhadap bisnisnya klien. Klien itu lebih suka kalau satu, kamu punya pengalaman menghandle klien lain seperti dia. Dua, kamu memang punya passion di bidangnya dia. Dan tiga, kamu memang punya pengetahuan tentang bidangnya dia. Kalau misalnya kamu belum pernah handle klien lain dari industri yang sama, tunjukin minimal bahwa kamu punya minat. Dan kamu memang harus kepoin bisnisnya dia. Misalnya dia bilang, oh brand saya namanya ini, langsung kamu buka, cari TikToknya, cari Instagramnya, cari websitenya, langsung cek 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 gitu. Lihat highlightnya, lihat komen-komennya, lihat shoppingnya, lihat reviewnya dan lain-lain. Harus langsung kerja cepat ya. Jadi ketika komunikasi itu sedang berlangsung, sambil kepoin juga, biar kamu dapat insight, biar bisa ngobrol terus sama dia. Ini tuh konsepnya kayak kamu lagi naksir sama orang, terus kamu pengen supaya nggak pernah kehabisan obrolan. Nah, seperti itu, konsepnya seperti itu ya. Gitu. Nah, akhirnya kan nanti jadi deal nih ya. Biasanya sih kalau makin bagus komunikasi kamu dan makin panjang komunikasinya itu bisa deal. Ciri-ciri lain itu sih biasanya dia nggak cuma minta chat, tapi nanti dia minta discovery call. Dia misalnya minta lewat Zoom gitu ya, ngobrol-ngobrol, ngejelasin tentang bisnisnya dia, tentang masalahnya dia, dan lain-lain gitu.
Ngomongnya harus excited ya. Meskipun mungkin kamu berpikir bahwa, aduh capek ya ngomong gini, tapi harus diusahakan supaya dapat cuan. Oke, cara mempertahankan klien. Pertama adalah upselling. Biasanya klien yang berpotensi jadi klien jangka panjang itu nanya, selain nulis ini, kamu bisa nulis apa lagi? Nah, itu di situ kamu punya potensi upselling. Misalnya nih, yang sekarang, aku kerja di kantor yang sekarang itu kan properti. Jadi sebetulnya sebelum aku jadi copywriter in-house-nya, aku tuh jadi freelancernya. Dia nemu aku di Instagram gitu. Nah, pas pertama kali ngobrol di WhatsApp, itu dia nanya, kamu selain ngerjain copy media sosial, bisa ngerjain apa lagi? Nah, terus di situ aku cerita, aku pernah megang ini, singkat aja ya ngomongnya ya, jangan terlalu fokus ke diri kamu. Misalnya aku ceritain 3 klien yang proyeknya paling menarik dan beda-beda. Yang satu website, yang satu email, yang satu ebook gitu kan. Terus dia jadi tahu, oh ternyata kamu bisa megang banyak hal gitu ya. Kamu bisa nulis banyak hal. Terus ya bilang gitu kan, gini, iya ya bisa-bisa. Nah di situ akan ada potensi dia pesan layanan itu juga ke kamu. Misalnya, oh ternyata dia emang lagi mau revamp websitenya, terus akhirnya dia pakai jasa kamu sebagai copywriternya gitu. Jadi ketika klien itu ngajak ngobrol, mungkin kesannya memang agak basa-basi, tapi itu perlu. Ini bagian dari interpersonal juga ya. eh Kita tuh perlu menjalin hubungan baik dengan klien sama halnya seperti kalau kita kerja, kita harus menjalin hubungan baik dengan rekan satu departemen, dengan atasan, dengan bawahan, dan lain-lain. Itu harus wajib hukumnya. Jadi kalau misalnya kamu tipe orang yang tidak suka basa-basi, bertahanlah dan coba untuk berusaha lebih basa-basi lagi, lebih banyak ngobrol lagi gitu. Coba gali lebih dalam lagi. Selain butuh copy untuk media sosial, klien butuhnya apa lagi ya? Masalahnya apa ya? Terus kamu juga bisa nanya nih, kenapa dia milih kamu dibanding freelancer lain? Terus siapa tahu ternyata dia tuh sebetulnya pernah pakai freelancer lain, tapi memang tidak puas. Nah, di situ kamu bisa gali kenapa nggak puas dan lain-lain. Nah, selain upselling dan interpersonal, strategi ketiga untuk mempertahankan klien adalah upskilling. Eh, aku udah pernah bilang kan ya berkali-kali di grup, untuk bertahan di digital marketing ini kita nggak bisa hanya mengandalkan satu skill. Copywriting itu penting, tapi kadang-kadang kita juga harus mempelajari skill-skill yang lain supaya eh ya kalau misalnya klien butuh sesuatu larinya ke kita gitu. Misalnya kayak ads kan aku bilang ya, yang di grup tempo hari itu yang ada yang dibayar berdasarkan komisi karena dia nulis copy sekaligus naikin iklannya ke Meta. Nah, kalau aku tipenya itu adalah upskillingnya itu aku yang jadi handle project kayak gitu loh. Jadi misalnya aku operator nih, tapi kan nanti klien butuh misalnya desainer, klien butuh editor, aku cariin orangnya. Jadi nanti aku yang mimpin projectnya, orang-orang ini yang aku kerjain, aku dapat komisi karena mencari orang-orang ini, gitu ya. Makanya itu salah satu alasan juga kenapa aku suka nyebar loker ya, karena aku bisa dibayar dari nyebar loker. Apalagi kalau misalnya klien mendapatkan tenaga kerja yang bagus dari aku gitu. Makanya itu kenapa aku sarankan kamu memperkuat relasi dengan sesama freelancer. Kamu harus tahu kekuatan-kekuatan freelancer lain. Mereka tuh bagusnya di apa sih, hasil kerja mereka gimana sih, dan lain-lain gitu juga ya. Selain itu, kamu juga bisa namanya subkontrak. Subkontrak itu gini misalnya, aku copywriter, Arya pakai jasa aku, tapi Arya kemudian bilang, saya butuh eh, web developer nih, saya mau ngebangun website. Nanti aku cariin, misalnya si Arya bilang, saya punya budget 10 juta, misal aja ya. Arya ngasih aku 10 juta. Nah, nanti si web developernya aku kasih 9 juta, aku dapat 1 juta dari komisinya. Begitu. Itu namanya subkontrak.
Tapi aku sebetulnya nggak terlalu banyak ya main di subkontrak gitu. Tapi ini info aja supaya kalian bisa mendapatkan insight untuk mendapatkan cuan lebih banyak gitu ya. Nah, yang ketiga adalah cara mendapatkan high ticket client. Kayak gimana sih? High ticket client itu apa sih? Klien kelas kakap, klien yang besar-besar. Aku tuh pernah beberapa kali dapat klien BUMN, dapat klien startup, artis juga pernah ya. eh Inisialnya R. Dia biasanya pesen press release. Aku nggak bisa sebut nama. Em, itu hampir semuanya yang high ticket client itu memang direferensikan dari klien sebelumnya. Jadi misalnya nih aku megang klien Arya jadi klien aku. Nah, terus nanti klien Arya bilang ke Wangi gitu. Wangi, eh, kalau kamu butuh jasa operator pakai Linda aja nih gitu. Terus nanti Wangi hubungin aku. Nah, terus akhirnya aku dapet job dari Wangi gitu. Jadi dari hasil referensi ya, dari hasil networking. Rata-rata seperti itu. Nah, kadang-kadang antar copywriter itu juga suka saling lempar klien. Jadi eh, adalah copywriter terkenal. Dia kenalnya sama Mas Rarja sih. Nah, waktu aku masih kerja sama Mas Rarja, copywriter terkenal ini suka ngereferensiin Mas Rarja. Dan akhirnya aku ikut kerja di situ juga kan. Nah, pas aku udah misah sama Mas Rarja, kadang Mas Rarja juga ngereferensiin aku gitu. Jadi saling mereferensikan. Biasanya itu terutama satu, eh kliennya budgetnya terbatas. Ya intinya sih aku budgetnya kan di bawah orang-orang ini ya. Yang kedua, copywriter lain mungkin tidak punya waktu untuk menghandle. Yang ketiga, copywriter lain mungkin tidak punya kapasitas untuk menghandle dan berpikir bahwa aku bisa menghandle. Yang keempat, ya emang bentrok aja sih jadwalnya gitu. Jadi nggak masalah ya kalau misalnya saling share mata-matain saya, oh kamu tahu copywriter ini lebih hebatnya di bagian apa, terus harganya gimana dan lain-lain. Tapi ini ya kalau saling percaya aja sih gitu. Jadi tentu saja penting banget mengelola networking, berjejaring, saling kenalan dengan copywriter lain, saling kenalan dengan freelancer lain, supaya bisa saling melempar klien. Dan kamu juga harus bisa memuaskan klien yang menggunakan jasa kamu supaya dia mereferensikan kamu ke klien yang lebih besar lagi. Oke, materinya itu aja. Menarik baru tahu cara buat cegah diskon di awal kayak gitu. Iya, basa-basi kelemahan yang masih aku coba ubah. Oke. Bagaimana supaya terlihat bagus oleh Kalinda? Gimana ya? Aku kayaknya pernah share sih. Aku tuh carinya orang-orang kayak gimana. Oke, silahkan Farah. Silahkan bertanya. Mau tanya apa? Oh, haus ya. Oh, ngetiknya udah langsung jadi. Emang nggak ada niat buat freelance, cuma dapat koneksi dari teman-teman kantor. Wah, ini bukti nih. Networking bagus ya, Farah. Sukses networking ya. Nah, karena aku nggak ada prior pengalaman freelancing, pas ditanya red card jadi rada gagu, karena aku nggak tahu how much I should put a price on my skill. Terus akhirnya survei dan netapin red card. Tapi aku masih ragu whether ini kemahalan atau underestimating myself. Kalau dari Kalinda, cara netapin red card itu gimana? Simpelnya sih, kalau aku ya, kalau menurut aku supaya kita dibayar manusiawi, kan kamu dia survei ya. Misalnya survei dari kompetitor, survei dari situs freelance. Kamu tahu dari harga terendah sampai tertinggi. Ambil aja tengah-tengahnya, median. Terus kamu juga hitung dari apa namanya jam kerja, jam terbang. Misalnya kalau tahun pertama dibayarnya X, tahun kedua Y, tahun ketiga Z gitu. Jadi dinaikin berkala ya. Jadi kalau misalnya sekarang kamu ngerasa ini kayaknya sih standar ya kalau dibayar segini gitu. Nah, nanti harus naik lagi gitu ya. Terus kalau misalnya sosmed, jumlah feeds, biasanya sih ya paketan itu berdasarkan jumlah
yang kamu kerjain ya. Tapi kalau aku ya, yang pas retainer itu, aku diminta kasih harga per konten. Dikali kalau 1 bulan misalnya 30 konten kan, misal satu konten 10.000. Ini misal ya, 10.000 dikali 30 hari. Hasilnya segitu kan. Nah, terus itu tuh harus ada maksimalnya. Maksimal jumlah revisinya. Jadi jangan sampai kamu dibayar segitu, tapi nanti dia minta revisi terus, dan akhirnya ujung-ujungnya kamu harusnya dibayar lebih mahal gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus ada maksimal revisi. Kalau misalnya kamu ngitungnya per bulan, ya per bulan itu maksimal berapa gitu yang kamu kerjain. Misalnya maksimal 50 kopi gitu, misal aja. Atau bisa juga per jam kan. Misal, ini misal aja ya, kamu eh, per jam itu dibayar 10.000, tapi per minggu maksimal 30 jam gitu misalnya. Jadi sebulan itu 30 dikali 4, 120 jam gitu. Tergantung ya, kamu maunya gimana, itu bebas. Bisa per biji, bisa per bulan, bisa per jam. Itu aja sih kayaknya. Iya itu aja. Aku bisa kayak gitu ya. Biasanya sih kalau misalnya dia, kamu udah banyak klien, apa ngerjain copy medsos, kamu juga bisa bilang misalnya kayak pas naikin harga gitu ya, terus kamu bilang gini, nih dari 3 bulan aku kerja aja, misalnya engagementnya naik berapa persen gitu, followernya naik berapa persen, jadi kamu bisa bilang, oh secara harganya tuh berdasarkan ini aja nih, makanya naik gitu. Ngerti kan ya? Ngerti kan ya? Oke, kalau nggak ngerti, nanti aku coba ulang lagi ya jelasinnya. Anyway, oke Arya, pada saat networking, gimana supaya kita tampil sedikit beda dibanding freelancer lain? Ini jujur ya, banyak banget yang nanya ini ke aku. Aku sendiri bingung banget jawabnya gimana. Karena ini kan kita berarti nyari positioning ya. Ada memang copywriter yang fokus untuk landing page, ada yang fokus untuk properti, ada yang fokus ini, fokus itu. Meskipun aku masih merasa kalau di Indonesia lebih gampang dapat duitnya jadi generalis, jadi copywriter generalis. Tapi kan tetap ya harus ada pembeda. Kalau menurut aku sih ya, misal nih, kamu paling banyak dapat apa namanya klien sekolahan gitu ya, website sekolah, medsos sekolah dan lain-lain. Itu bisa jadi positioning loh. Jadi kamu spesialis yang nanganin sekolah. Meskipun kemudian nanti kamu megang klien di luar industri pendidikan itu bisa jadi niche utama kamu gitu. Biar jadi pembeda aja. Tapi ini hanya pandangan aku ya. Aku nggak yakin bisa ngasih kamu ide soal positioning. Positioning itu silahkan dicari masing-masing kelebihan dan kekurangan kalian masing-masing. Kalau aku pribadi, menurut kalian aku yang kelihatan beda dari copywriter lain apa? Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau kasih tahu aku? Aku kelihatan bedanya apa? Ah, sebetulnya positioning aku tuh mungkin terasa tidak logis atau terasa abstrak, tapi positioning aku adalah copywriter perempuan. Jadi eh, kan awalnya tuh aku kurang paham branding ya. Arya kalau mau nanya ketik aja silakan ya. Aku tuh sebetulnya pas awal mulai jadi copywriting tuh aku belum paham branding ya. Aku kuliah komunikasi tapi topik tentang branding itu nggak banyak. Terus eh aku cewek dan kebetulan aku memang suka warna-warna ini kan ngejreng. Aku suka warna oranye.
kuning, terus kadang-kadang pink gitu. Dan medsosku seperti itu, cewek banget kan. Entah bagaimana ceritanya tanpa aku bilang, 90% klien aku tuh perempuan. Bahkan 95% peserta kelas copywriting aku adalah perempuan. Yang ngontak aku kebanyakan perempuan. Dan kalaupun laki-laki yang ngontak, biasanya laki-laki yang ngontak itu untuk brand-brand atau produk yang sangat perempuan. Karena pertama, stereotip penulis itu adalah pekerjaan perempuan. Kedua, stereotip bahwa perempuan lebih mengerti perempuan. Jadi kalau produk atau brand tentang perempuan yang nulis harus perempuan, laki-laki umumnya kurang memahami perempuan, tapi perempuan dianggap juga bisa megang produk atau brandnya laki-laki gitu. Terus terus yang bikin bias itu adalah hal ketiga, kebanyakan perempuan juga maunya kerja dengan perempuan karena mereka merasa lebih nyaman dengan sesama perempuan. Jadi akhirnya klien-klienku itu ngontak aku kayak karena aku perempuan. Udah gitu aja. Aku nggak bisa bilang apakah ini sustainable, apakah ini akan bertahan dengan jangka panjang dengan eh positioning seperti ini. Tapi kalian bisa lihat kayaknya aku cukup berbeda dan ini signature banget kan. Dengan aku tampil seperti ini dengan PPT yang kuning gonjreng seperti ini gitu. Meskipun aku sendiri nggak fokus hanya ke megang produk perempuan ya. Karena sekarang nih, kayak misalnya properti. Kalian tahu nggak sih fakta unik? Properti itu mayoritas yang beli laki-laki, tapi atas persetujuan perempuan. Jadi gini, biasanya yang beli properti itu bapak-bapak. Karena pertama, mereka kepala keluarga, mereka yang cari nafkah, dan mereka yang punya duitnya. Meskipun mereka memutuskan untuk, oke, saya mau beli rumah nih. Tapi yang memegang keputusan akhir itu hampir pasti istrinya karena pasti tanya dong, sayang mau tinggal di mana gitu, atau anak-anaknya gitu. Jadi yang beli laki-laki tapi yang memegang keputusan perempuan. Ini gak curhat ya, aku cerita loh. Ini insight, ini insight loh. Aku gak curhat, beneran ini sumpah aku gak curhat. Ini aku dikasih tahu sama bos aku tentang properti. Pasar properti itu seperti itu. Aku cuma kasih tahu aja. Ini insight yang penting untuk aku sebagai penulis. Karena akhirnya aku tahu, meskipun yang beli satu orang, tapi oh, tapi ya gitu, yang memutuskan itu lebih dari satu gitu. Pada saat komunikasi, misalnya dia nggak ngasih product knowledge-nya, boleh nggak sih kita langsung bilang, oke baik Kak, untuk sementara saya dapetin info dari ChatGPT ya. Setelah itu jika ada revisi, Kakak bisa sesuaikan dengan produk knowledge-nya Kak. Ah, kenapa kamu harus bilang infonya dari ChatGPT? Kenapa kamu nggak berhenti aja di situ dibilang, oke Kak, baik saya kerjakan dulu ya. Namun jika nanti saya kekurangan data dan butuh revisi, saya harus tanya lagi ke Kakak tentang product knowledge-nya. Kenapa harus menyebut ChatGPT? Maksud aku, apa yang menjadi penting sehingga ChatGPT harus dibahas di sini? Konteksnya apa? Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kan Arya bercanda nih, kalau aku tuh sebagai perempuan suka pakai kode. Kalau boleh jujur, aku tuh termasuk orang yang ngomongnya blak-blakan. Di kantor itu aku dijulikin sebagai mulutnya berani. Aku tuh kalau ngomong to the point. Pedes gak ya? Nggak pedes sih, tapi mungkin karena terlalu logis, kadang orang mikir aku tega gitu. Jadi eh, ini diskusi aja ya. Pernah kan klien bilang, gue mau bikin ini. Terus aku langsung bilang gini, udah riset potensinya belum? Karena
aku sendiri tahu tentang ide tersebut gitu. Apa yang menjadi tantangan kalau ide tersebut ingin diwujudkan? Terus aku balasnya gini, eh, aku tidak mematikan mimpi, tapi aku ngomongnya logis aja nih. Kan ini memang ide yang bagus, yang potensial untuk diwujudkan. Tapi kan ada tantangannya, A, B, C, D, E gitu. Kalau aku kayak gitu ya orangnya. Menurut kakak sendiri, baiknya portofolio itu kita berikan yang terdapat about me atau mending kirim link aja ke Drive? Maksudnya, eh boleh kirim link Drive, boleh PDF juga. Tapi kalau aku sih di dalam portoku memang ada about me-nya. Memang ada, pasti ada. Dan harus ada loh. Mungkin kamu berpikir, di resume ada about me, ada summary. Tapi kenapa di porto ada lagi? Nggak apa-apa. Karena anggap aja itu kan dua file yang terpisah. Kalau misalnya yang dibaca hanya salah satu gimana? Tetap harus ada summary dong. Tetap harus ada penjelasan kamu siapa, kamu apa gitu. eh Update kalau proyeknya memang bagus, kontribusi kamu bagus, dan emang bagus dimasukin ke Porto. Kalau enggak, ya ngapain gitu. Porto itu bukan tebel-tebelan loh ya, tapi bagus-bagusan. Misal kamu hanya up 10 project di Porto itu, nggak masalah, dikit. Yang penting bagus. Kalau nggak bagus ya buat apa? Nggak ada gunanya kan? Gitu. Ada pertanyaan lagi? Kok haus terus ya aku? Yang lain mau nanya nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, aku mau umumin giveaway. Kalau masih ada pengumumannya nanti, tapi kita diskusi dulu. Yang lain gimana? Ada Via, ada Sri, ada Alfani, ada Reza, ada Atta. Atta ini baru ya? Sepertinya aku belum pernah lihat kamu. Atau aku aja yang nggak hafal. Kayak tadi Alfani aku kira baru, ternyata udah pernah ya ikutan. Gimana? Masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Atau aku, oh baru, halo Atta, salam kenal ya. Atta ada pertanyaan? BTW, ini kalau udah selesai nanti PPT-nya aku kirim ke yang minta ya. Jadi WhatsApp aku aja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, aku mau umumin yang kemarin webinar, yang submit tugas nggak nyampe 10 kan ya? Nggak nyampe 20, jadi pemenangnya cuma satu. Dan eh, yang paling aku suka copywritingnya adalah punya Anggi. Jadi Anggi yang menang ya. Anggi tolong japri aku, kasih nama lengkap, nomor HP, sama alamat. Aku kirim hadiahnya. Oke? Tepuk tangan, ye. Masih kejauhan kayaknya, Kak. Masih penasaran alur kerja freelancer copywriter. Alur kerja kayak gimana nih maksudnya? Coba-coba. Kamu kalau misalnya mau nanya pakai suara boleh ya. Silakan aja nanya. Mari kita bahas sampai kelar. Mumpung ini ada momennya. Alur kerja apa tuh? Tadi waktu aku kasih tahu cara ngobrol sama klien tadi tuh gimana? Apakah itu insight yang menarik? Itu udah jelas belum? Atau ternyata masih belum jelas? Oh, semisal jadi deal. Nih, jadi deal, kan kalau aku ya, aku tuh pasti minta pembayaran di muka. Pasti. Kecuali satu, proyeknya terlalu besar, jadi dia DP dulu, minimal 50%. Dua, proyeknya itu retainer, jadi misalnya di kontrak 1 tahun, ya berarti bayarannya per bulan dong ya. Nah, kalau misalnya dibayarnya per project,
Saat itu juga, misal nominalnya 500.000, suruh dia transfer kan, terus dia udah ngirimin buat ke transfer kan, kerjasamanya udah jadi nih, udah deal. Nah, nanti aku kasih pertanyaan, daftar pertanyaan tentang produknya, target marketnya, solusinya, masalahnya, eh apa lagi ya, kekurangan produk, kelebihan produk, kompetitor, dan lain-lain. Aku coba ulik dulu data sebanyak-banyaknya dari dia tentang produk tersebut. Sebelum aku tulis kopinya, aku jelasin, Kak, ini aku udah dapat datanya dari kakak, kan dia udah jawab pertanyaan ya. Aku butuh waktu mengerjakan misal 7 hari. Maksimal aku kirimkan hari Minggu jam 7 malam. Aku orangnya kayak gitu ya. Aku memberikan kepastian. Pertama, supaya apa? Klien tahu kita seprofesional apa. Kedua, klien punya gambaran. Jadi dia nanti nggak akan ngehubungin kita sebelum waktunya. Jadi jam kerja kita tuh nggak amburadul gitu loh. Dan dia juga ada kepastian gitu, nggak akan ngerasa aduh ditipu nih, jangan-jangan kok nggak ngirim-ngirim, nggak akan kayak gitu ya, karena kita udah bilang hari Minggu jam 7 malam misalnya gitu ya. Terus nanti kita bilang maksimal jumlah revisinya berapa, dua kayak tiga kayak dan lain-lain. Terus nanti juga bilang misalnya gini, Kak, nanti kalau misalnya udah revisi, mungkin aku akan butuh waktu misalnya 24 jam untuk merevisi gitu ya. Terus misal nih, kita udah ngumpulin kan, ngumpulin di Google Drive. Terus kita bilang, Kak, aku kasih kakak waktu maksimal 3 hari ya untuk meriksa gitu. Kenapa kita harus kasih waktu terus, waktu terus, waktu terus? Ini supaya nggak berat di kitanya juga. Bayangin kalau misalnya klien kita lebih dari 5. Gimana kita bagi waktunya? Gimana kita bisa kerjanya kalau misalnya mereka semua saling ngejar-ngejar kita? Jangan kayak gitu. Kita harus tegas ya dari awal gitu. Terus misal nih, dia minta revisi. Terus sebutin ya, misalnya kita ngasih revisi, Kak, ini revisi pertama ya, kakak masih punya sisa jatah revisi ini lagi gitu. Terus misalnya nih, dia bilang, kok kayak gini sih, gini, 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 kan ada bukti chat ya. Jadi misal, Kak, aku mengerjakan seperti ini, alasannya karena ini, kan kakak bilang di sini seperti ini. Jadi harusnya kan gini, gini, gini gitu ya. Komunikasi harus sopan, harus profesional, harus tegas, biar nanti mereka nggak nganggap kamu anak bawang gitu, nggak nganggap kamu anak kemarin sore, dan menghargai kamu juga gitu. Terus misal udah selesai ya, Kak, terima kasih ya sudah bekerja sama dengan aku. Kalau misalnya kakak puas, boleh kasih masukan atau saran. Akan lebih baik lagi kalau kakak bisa kasih aku testimoni. Udah deh, selesai. Gitu. Alur kerjanya kayak gitu ya. Apa ada pertanyaan lagi? Udah jelas belum? Soal product knowledge, kadang tuh bingung sih, kayak misalnya mesin-mesin gitu industri. Aku pernah nolak pas pertama kali ada yang ngehubungin aku lewat Instagram, nyuruh aku nulis kopi untuk mesin kopi. Aku suka sekali minum kopi, tapi aku nggak ngerti mesin kopi. Hal-hal yang teknis seperti itu sulit untuk ditulis. Jujur, itu sulit banget. Dan sulit juga gimana caranya supaya tidak terdengar boring, supaya tidak seperti manual book. Itu sulit. Udah pasti. Kesulitan itu udah pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Aku kan bukan dewa. Kayak gitu. Ada lagi? Cara nolak klien. Eh, aku kasih tahu beberapa skenario ya. Pertama, klien yang hanya nanya harga. Misalnya kita berusaha dia ngajak dia ngobrol, tapi dia bilang, bentar Kak, aku mau nanya harganya dulu. Aku mau tahu harga kakak itu cocok atau enggak di aku gitu ya. Kan ada ya klien yang ngotot gitu. Dan kamu khawatir kalau dia hanya ngecek harga, kalau dia nggak akan serius sama kamu. Kamu bisa bilang gini, mohon maaf Kak, kalau hanya tanya harga aja, aku belum bisa ngelayanin nih gitu. Atau misalnya kamu nggak bisa ngelayanin dia karena dia minta harganya terlalu murah. Mohon maaf Kak,
Kalau untuk segitu, aku belum bisa. Terima kasih, Kak. Semoga bisa bekerja sama di lain waktu, gitu. Lebih sopan, kan? Atau misalnya kamu nolak karena kamu tahu dia kliennya rese gitu ya. Dia punya reputasi menyebalkan. Mohon maaf, Kak, untuk saat ini aku belum bisa bantu nih. Apa mau aku bantu referensikan dengan freelancer lain gitu? Atau misalnya slot kamu udah penuh, udah kebanyakan klien. Mohon maaf nih, Kak, bulan ini aku sudah handle 5 klien dan ini sudah di luar kapasitas aku, jadi aku belum bisa nih membantu kakak. Gitu. Ke Kinanti, apakah kita perlu ngasih surat kontrak perjanjian isinya peraturan kita buat? Iya, boleh. Bisa chat casual kalau misalnya kalian percaya klien ini cukup bisa dipegang gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak perusahaan gitu, kadang justru mereka yang nawarin. Kita bikin kontrak ya, kita bikin surat ya gitu. Nggak apa-apa. Jadi tergantung kliennya aja. Dibaca gitu ya. Dibaca tuh maksud aku dibaca orangnya gitu. Orangnya seperti apa gitu. Ada lagi? Hmm. Sudah cukup atau ada lagi yang mau bertanya? Atau ada sesuatu yang belum aku bahas dan kalian penasaran? Asal masih tema ini ya. Apa sih? Begini. Kalau misalnya udah, aku akhiri ya. Aku mau terima kasih ke teman-teman yang sudah hadir malam ini dan sudah aktif bertanya hampir semuanya. Semoga materinya bermanfaat. Sekali lagi kalau misalnya mau minta materinya tinggal WhatsApp aku ya untuk aku kirimin PDF-nya. Oke? Terima kasih. Selamat malam. Dadah. Makasih semuanya. Thank you, thank you, thank you. Aku end ya.